banyak orang-orang perampok ditobatno dengan Kiai Ahmad Sanusi dengan ilmu syirab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kembali dan bertemu lagi dengan channel Tasawuf Nusantara, merajut perdamaian dunia. Channel yang bersumber dari kajian-kajian Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mutarullah Al-Mujtaba. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan serta mendengarkan kajian Mursyid Thariqah Siddiqiyah dari kajian sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak bersama-sama tentang kehebatan Kiai Ahmad Sanusi menggunakan ilmu sirap menaubatkan para perampok dan begal di masyarakat sekitar. Seperti apa penjelasannya? Tetap di channel Tasawuf Nusantara, merajut perdamaian dunia. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya itu cocok ceritanya, maka saya katakan sahih. Saya tidak berani nambah dan saya tidak berani ngurangi. Itulah lebih dahulu yang saya sampaikan sebagai muqaddimah keterangan saya mengenai fakta bicaranya. Sekarang pertama, dua ulama itu baik kedua-duanya, maka kerjasama untuk memperbaiki masyarakat sekitar Kabuh. Pada dahulu masyarakat sekitar Kabuh ini menjadi masyarakat yang negatif, masyarakat yang kurang baik, banyak perampok, banyak begal dan sebagainya. Masyarakat sekitar Kabuh. Kemudian dua ulama itu bekerja sama. Kiai Ahmad Sanusi dan Mbah Demang Kromo Mulyo memperbaiki masyarakat sekitar Bungu. Alhamdulillah berhasil. Ini fakta bicara, kemudian hasilnya itu diabadikan menjadi namanya Kauman Sekaru. Kaum itu adalah positif, baik. Banyak orang-orang perampok ditobatno dengan Kiai Ahmad Sanusi dengan ilmu syirab. Setelah banyak orang bertobat, dinamakan kaum. Lah, kaum ini hasilnya dari dua belah pihak, dari sekaruna. Sekaru itu dari Kiai Ahmad Sanusi dan Mbah
Demang Kromo Mulya, maka dinamakan Sekaru. Ini cerita yang saya terima. Kemudian oleh karena diketahui Buyut Sanusi ini bekas tentaranya Diponegoro, diketahui oleh penjajah, maka di desa ini diletakkan mata-matanya Belanda. Siapa yang ziarah ke makamnya Buyut Sanusi ditangkap, ada mata-matanya. Kemudian diputar balik kata-kata itu dari kata-kata ada 2 orang mencuri, 2 orang tukaran di sini karo-kari mati sak sekan. Jadi Sekaru itu karo-karone mati. Itu buatannya Belanda. Kenapa dahulu setelah Buyut Sanusi itu meninggalkan Jawa Tengah, hijrah ke Jawa Timur, ke Tulung Agung. Di sana bangun pesantren. Setelah di Tulung Agung berontak yang dipimpin oleh lawan Belanda. Belanda banyak korban. Kemudian Kiai Ahmad akan ditangkap, lari, mengentir di Kali Bengawan sampai dia ke saudara misananya Kiai Ahmad Zamrozi Jatirowo. Iku saudara misanan. Setelah itu bertempat di Lengkong. Dari Lengkong pindah di sini. Kemudian kerjasama dengan Mbah Demang Kromo Mulya. Jadi nama Kauman Sekaru ini fakta bicara pertama. Hasilnya 2 orang sekarune itu ulama dan umaro. Jangan cerita legenda buatannya Belanda dipercaya. Kalau dipercaya buatan Belanda itu, kalau begitu Tasik meneruskan penjajahan. Nah ini. Kemudian setelah menjelang wafatnya Kiai Ahmad Sanusi Abdul Ghaffar dan wafatnya Mbah Demang, kemudian membuat kenangan hidup untuk cucu-cucunya dan untuk masyarakat. Kenangan hidup itu dirupakan menanam kembang kencana Cina. Jadi itu kenangan kembang kenanga Cina. Kembang artinya supaya kenangannya itu berkembang sampai akhir. Kembang. Ci artinya cita-cita suci.
kembang kenongo. Kenongo artinya kenangan. No bermakna. Jadi kenangan hidup supaya berkembang dan yang suci dan bermakna. Itu cerita-cerita yang saya terima dari cerita-cerita dahulu itu, supaya diteruskan oleh cucunya, oleh buyutnya, dan seterusnya. Sumbernya dari hadis itu. Sinfanu minan nasi tersebut. Ya, saya ini buyutnya Kiai Ahmad Sanusi Tamres Abdul Ghaffar. Itu dari Pati, Jawa Tengah. Maka saya teruskan. Pertama, di dalam makom ini isinya hanya sekarone, tidak ada lain. Satu komplek Kiai Ahmad Sanusi Abdul Ghaffar dan Mbah Demang Kromo Muldo. Jadi ini hallnya dua tokoh tersebut. Ini fakta yang pertama. Fakta bicara yang pertama. Fakta bicara yang kedua. Tinggalannya tanduran kembang kenongo saya kembangkan. Jadi beribu-ribu kembang kenongo cito disebar di seluruh Indonesia sampai ke Malaysia. Lebih dari 3.000 pohon kenongo Cino dari tanamannya Mbah Ahmad Sanusi. Ini fakta. Dan malahan yang ada di Malaysia ini menimbulkan manfaat yang besar. Ada yang butuh daunnya, ada yang butuh kembangnya, dan sebagainya. Dan tidak sembarangan ngeramut kembang itu. Dulu tidak bisa dikembangkan oleh lainnya. Tapi setelah yang mengembangkan itu buyutnya, saya alhamdulillah berkembang. Pada suatu saat, waktu saya pergi ke Tuban, saya bermalam di Hotel Resort Tuban. Khalifah Munid nyusul ke sana rombongan. Saya tanya, karena dia saya serahkan untuk mengawasi pohon kencono Cino. Lapor kepada saya di sana. Karena tanaman kembang kencono Cino yang sudah saya kembangkan semuanya alum. Semuanya alum. Kuatir Pak Munib itu saya paido. Semuanya alum. Menjelang mati semuanya. Kemudian
saya sampaikan kepada Pak Munib, apa itu disiram banyu lain? Jawabnya iya, itu sebabnya. Maka carilah air untuk nyap itu, air kenangan saya yang saya tadikan dengan jasem. Saya namakan Bi'ru Afwaja, sumur gumolong. Kemudian diambilkan air dari Bi'ru Sumaja Afwaja, itu saya, kenangan saya disiram oleh semuanya. Ini fakta bicara, bukan ngarang. Kemudian pada suatu saat saya berkunjung ke sini, ada orang gila dari daerah Tebuireng. Ngocehnya, saya tidak mau keluar kalau yang tidak mengeluarkan Kiai Mukhtar Ploso. Wah, orangnya di sini. Waktu itu saya dikenangan di Gedung Jati Manunggal. Kenapa kok dibawa ke sini dari Ndiwek? Karena ngocehnya orang yang kesurupan itu tidak mau keluar. Siapa saya kalau tidak Yai Mukhtar Mukti? Kemudian saya perintahkan jupukno panggil kenongo dino itu diambil. Saya perintahkan kepada wali ini supaya dikebiok-kebiokno. Kapan sambat gak mau keluar, kebiok lagi. Akhirnya keluar dari dikebiok pangnya kenongo Cina. Ini fakta bicara dan saksinya ada. Nah ini fakta bicaranya, berkembangnya, kenangannya Kiai Ahmad Sanji. Kemudian saya buat kenang-kenangan ini. Desa ini saya bangunkan gapura. Gapura masuk desa ini saya itu yang bangun. Dan saya bangun gapura masuk genengan Jasem. Itu kenangan saya. Melanjutkan kenangannya buyut Sanusi. Dan saya bangunkan sumur Gemolong. Dan saya bangunkan masjid di genangan Jasem. Oleh karena tempat ini sebagian masuk kelurahan Kauman Sekaru, sebagian masuk tanah genangan Jasem. Kemudian saya teruskan lagi kenangan di dua tempat tanah ini. Kauman Sekaru dan genangan Jasem ditempati Taman Torekot Sidikiyah Indonesia. Ini kenangan juga dari
buyutnya Kiai Ahmad Sanusi. Saya lanjutkan. Nah, di Taman Torekot Siddiqiyah Indonesia ini dibangun beberapa gubuk. Tiap-tiap kabupaten ada satu gubuk. Surabaya, Banyuwangi ada, Tuban ada, sampai Jakarta. Berapa kabupaten? Satu gubuk itu satu kabupaten. Mana ada desa di Indonesia ini yang mempunyai bangunan kabupaten segitu banyaknya? Tidak ada, hanya di sini. Dan ini jadi Taman Torekot Siddiqiyah Indonesia yang pertama. Demikian tadi sudah kita simak dan kita dengarkan bersama kajian tasawuf oleh beliau Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mutarullah Al-Mujtaba. Semoga apa yang disampaikan menjadi wawasan keilmuan kita, serta kita bisa menjalankan apa yang menjadi hikmah dalam kajian ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dan simak video sambungan di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.